Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tika Agustina, NPM 1811060102, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum 2013. Salah satu komponen terpenting dari sistem pendidikan yaitu kurikulum. Kurikulum sebagai komponen pendidikan baik oleh pengelola maupun penyelenggara pendidikan, khususnya oleh guru dan kepala sekolah. Kurikulum dibuat oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, setiap satuan pendidikan diharuskan untuk melaksanakan dan mengimplementasikannya sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang disusun oleh pemerintah pusat. Pada hakikatnya, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Fungsi kurikulum yaitu sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah bagi pihak-pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti pihak guru, kepala sekolah, pengawas, orang tua, masyarakat, maupun pihak siswa itu sendiri. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang ditetapkan pemerintah untuk mengganti kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang telah berlaku sejak 2006. Kurikulum 2013 merupakan sebuah kurikulum yang mengutamakan pemahaman, skill, dan pendidikan karakter, serta siswa dituntut untuk lebih paham dalam hal materi, aktif dalam berdiskusi dan prestasi, serta memiliki sopan santun dan disiplin yang tinggi. Tujuan kurikulum 2013 ditetapkan oleh Kemendikbud tertuang pada Permendikbud nomor 69 tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum SMA atau MA yang berbunyi, tujuan kurikulum 2013 adalah mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berinovasi pada kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Di dalam kurikulum 2013 terdapat materi pembelajaran yang dirampingkan dan ditambahkan. Materi pembelajaran yang dirampingkan terlihat di materi Bahasa Indonesia, IPS, PKN, dan sebagainya. Sedangkan materi yang ditambahkan yaitu pada mata pelajaran matematika. Materi ini disesuaikan dengan materi pembelajaran standar internasional, sehingga pemerintah berharap dapat mengembangkan pendidikan di dalam negeri dengan pendidikan di luar negeri. Prinsip utama pengembangan kurikulum 2013 adalah didasarkan pada model kurikulum berbasis kompetensi dengan standar kompetensi kelulusan yang diterapkan oleh satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. Selain memiliki prinsip utama, kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian. Yang pertama yaitu pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap atau perilaku. Yang pertama, aspek pengetahuan. Aspek pengetahuan merupakan aspek yang ada di dalam materi pembelajaran untuk menambah wawasan siswa di suatu bidang. Di dalam struktur kurikulum ini, jenjang SD memiliki bobot pengetahuan sebanyak 20% dan 80% aspek karakter. Jenjang SMP 40% dan 60% dan SMA 80% dan 20%. Kurikulum 2013 memang diintegrasikan dengan pendidikan karakter yang sebelumnya telah direncanakan pemerintah sebelum terbentuknya kurikulum ini. Yang kedua yaitu aspek keterampilan. Aspek keterampilan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan sesuatu soal atau proyek sehingga siswa dapat terlatih sifat ilmiah dan karakter yang merujuk pada aspek keterampilan. Yang ketiga yaitu aspek penilaian sikap dan perilaku. Aspek penilaian sikap dan perilaku merupakan aspek penilaian yang menilai sikap dan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Aspek ini dinilai oleh guru dalam jurnal harian. Sesuai dengan tujuan kurikulum 2013, kurikulum 2013 ini mempunyai 4 kompetensi inti yang berisi tujuan dari proses pembelajaran, yaitu kompetensi inti spiritual, kompetensi inti sikap sosial, kompetensi inti pengetahuan, dan kompetensi inti keterampilan. Selanjutnya yaitu karakteristik kurikulum 2013.
Kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan kesinambungan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Yang kedua, sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana, di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Yang ketiga yaitu mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Yang keempat, memberikan waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kelima, kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Yang keenam, kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasian kompetensi dasar, di mana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. Kompetensi dasar dikembangkan berdasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan, baik secara vertikal maupun horizontal. Selanjutnya yaitu pertimbangan pengembangan kurikulum 2013. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan pengembangan sebuah kurikulum sesuai dengan tujuan kurikulum itu sendiri. Yang pertama yaitu tantangan internal. Tantangan internal yaitu keterkaitan antara kondisi pendidikan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi kelulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana, prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Tantangan internal lainnya terkait dengan perkembangan pendidikan Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Yang kedua yaitu tantangan eksternal. Tantangan eksternal antara lain keterkaitan antara arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, serta perkembangan pendidikan di tingkat internasional. Yang ketiga yaitu tuntutan kompetensi abad ke-21. Pengembangan kurikulum ini didasarkan atas tuntutan kompetensi abad ke-21. Pencapaian kompetensi berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill. Menciptakan kesempatan kerja, peserta didik, dan dasar-dasar serta aspek akademik tentang kurikulum. Implementasi kurikulum 2013 tidak semudah yang dikatakan. Penyempurnaan kurikulum yang dibarengi dengan perubahan struktur mata pelajaran, perubahan sistem pembelajaran, dan perubahan sistem penilaian selalu berhubungan dengan aspek dalam sistem pendidikan itu sendiri, seperti guru, kepala sekolah, waktu, sumber belajar, dan sarana-prasarana sekolah merupakan unsur yang berkaitan langsung dengan penerapan kurikulum 2013. Jadi, kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik yang diharapkan akan mampu mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama, dan kemampuan intelektual dan psikomotorik dalam diri siswa. Dalam hal ini, sekolah dianggap sebagai bagian dari masyarakat yang diyakini akan mampu memfasilitasi pengalaman belajar terencana yang berkesan bagi siswa, sehingga siswa kelak akan mampu menerapkan apa yang dipelajari di masyarakat dan memanfaatkan pengetahuan tersebut sebagai bekal di kehidupan nyata. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.